Yakin mau curhat? Insya Allah Umi. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Umi, Sani mau tanya, Umi gimana nih persiapan kita untuk menjemput jodoh? Jemput jodoh. Iya. Insya Allah. Jemput jodoh ini memang sebuah proses yang menyenangkan dan sedikit mencemaskan. Tapi kalau kita ikutin prosesnya, kita libatkan Allah, semuanya insya Allah akan nyaman dan menemukan yang terbaik ya. Jadi ya dimulai dari kita sendiri gitu ya. Ketika kita sudah ingin menjemput jodoh, persiapan kita, spiritual kita kepada Allah gitu. Kadang-kadang siap nikah gitu. Cuman yang dibayangin adalah keindahannya aja, romantismenya doang gitu kan ya. Persiapannya adalah diri kita gitu kan, harus seimbang antara ekspektasi dan realita misalnya. Artinya ya boleh saja kita punya ekspektasi bahwa seputar jodoh itu semuanya menyenangkan, semuanya romantisme, semuanya bikin kita happy gitu. Padahal di sana juga ada banyak serba-serbi gitu kan. Serba-serbi yang bikin kita harus lebih kenceng lagi sama Allah. Karena apa ya? Ketika kita bertemu dengan jodoh itu bukan tujuan akhir, itu bukan selesai di situ. Justru itu adalah lembaran baru, lembaran awal kita growing together gitu. Kalau selama ini kita tuh growing, tumbuh itu sendirian gitu, nggak ada yang mengkritisi diri kita, nggak ada yang mensupport diri kita secara intens ya. Belum ada yang tahu banget kelebihan dan kekurangan kita gitu, karena kita masih sendiri. Tapi ketika udah udah bareng-bareng gitu, kita udah harus siap banget gitu untuk tampak dari diri kita itu apa sih sisi positif aku dan apa negatif aku, itu lebih keluar gitu. Oh ternyata aku baperan, dulu sih baper, sekarang kok makin baper ya misalnya. Dulu aku ini kok sekarang, nah itu seperti itu. Kita intinya persiapan mental ya, persiapan mental kita. Kalau kita semakin matang, semakin penuh hikmah, insya Allah kita akan bisa menjemput jodoh kita dengan apa ya, dengan cara yang sangat bijak, menjalani perjodohan menjalani kehidupan kebersamaan juga dengan penuh hikmah gitu ya. Jadi mentalitas kita harus kita siapkan, spiritual kita siapkan, kemudian fisik kita juga harus kita siapkan. Kalau kita hidup sendiri ya terserah kita dong, kita nggak punya konsekuensi apapun tentang orang lain. Aku mau tidur nggak punya konsekuensi, aku mau makan nggak punya. Tapi kalau sudah bareng gitu, kita sudah harus serba mengatur apa sih ya, kehidupan kita gitu, secara fisik kita gitu. Saya seperti apa sebaiknya gitu, maunya seperti apa, itu bisa dibicarakan. Intinya secara umum sih memang yang namanya persiapan untuk mendapatkan best version ya. Jadi perjodohan itu atau pernikahan itu adalah jalan menemukan best version of me gitu. Oh ternyata aku ketika misalnya sudah punya pasangan dan mengalami konflik gitu ya, konflik ini efeknya tidak merenggangkan relationship. Konflik ini justru mempererat relationship. Nah itu ada triknya, ada caranya gimana berantem, tapi setelah berantem semakin lebih baik relationship. Nah itu sebenarnya bisa disiapkan bukan hanya ketika kita sudah ada jodohnya. Belum ada jodoh, misalnya kita sedang konflik dengan teman, dengan atasan, konflik dengan orang tua. Nah setiap konflik yang kita hadapi ini membawa kita kepada perbaikan hubungan kah? Atau semakin membuat hubungan kita
meregang atau menjauh. Tapi kalau misalnya kita setiap konflik hasilnya adalah negatif, khawatir nanti ketika kita sudah menjalani kehidupan kebersamaan, karena konflik itu natural, pasti semuanya mengalami konflik, semuanya menjalaninya. Jadi ya pasti kamu alami gitu. Jadi kamu harus tahu gitu, itu jodoh tuh seperti itu. Belum itu menghadapi pasangan, belum menghadapi anak, belum menghadapi tantangan ekonomi, tantangan macem-macem ya gitu. Jadi secara umum adalah kalau kamu sudah mengasah diri kamu, menemukan best version of you ya, maka kamu akan menemukan best partner gitu, insya Allah. Itu udah jadi kamu berdoa kepada Allah dan punya keyakinan bahwa Allah saat ini sedang bekerja untukku, bekerja mendekatkan jodohku. Allah bekerja untuk mengislah dia. Aku saat ini tidak mengislah dia, Allah yang islah dia. Seperti saat ini juga Allah sedang mengislah kita. Itu mungkin growingnya bareng gitu. Dia menjadi baik, aku juga menjadi baik. Dia semakin dekat sama Allah, aku juga semakin dekat sama Allah. Artinya apa? Kalau kita memang sudah niatannya ibadah, niatannya karena Allah, semua akan bekerja untuk merealisasikan jodoh kita, merealisasikan rezeki kita, merealisasikan semua kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi ikhtiar kita harus dikencengin, keyakinan kita harus kencengin gitu kan. CV ya, CV itu hanya salah satu ikhtiar gitu, dan itu harus wajib, karena kita mau beli barang aja kita cari review dong, bener nggak? Mau beli cincin, mau beli skincare, mau beli baju atau skincare misalnya, ingredientnya apa aja kita itu ini harus ngepoin. Oh, ingredientnya bagus gitu, no paraben, no alkohol gitu kan. Wah, ini anak ini atau cowok ini lelaki ini ingredientnya bagus gitu, sama orang tua, sama Allah bagus, sama orang tua bagus. Tanggung jawab itu yang paling penting kan, orangnya tanggung jawab, kemudian siap untuk menafkahi. Itu ingredient dia yang harus kamu kepoin, wajib banget kamu kepoin. Seperti kamu ngepoin skincare, jangan sampai kamu udah beli, aduh nggak cocok. Meskipun misalnya kalau udah beli dan nggak cocok, kalau itu tentang jodoh, jangan menyesal. Jangan menyesal, terus maju aja. Kenapa? Ketidakcocokan itu bukan sesuatu yang fix. Cocok atau nggak cocok itu masih bisa kita bisa beradaptasi gitu loh dengan situasi kita gitu. Jadi jodoh dengan produk itu sedikit berbeda kalau nggak cocok. Jadi jangan buru-buru, wah aku nggak cocok, wah nggak seperti itu. Kita bisa growing together gitu. Seperti produk juga, mungkin kali ini nggak cocok, mungkin next dia bisa ngeluarin produk yang lebih baik lagi gitu. Intinya memang ikhtiar harus banget, persiapan harus banget gitu kan, supaya kita kita mendapatkan yang terbaik, dia juga mendapatkan yang terbaik dari diri kita. Karena kita atau dia, aku atau dia sama-sama berhak ngedapetin bahagia. Aku harus dapat bahagia, dia juga harus dapat bahagia. Aku harus dapat imam, dia akan mendapatkan makmum yang soleha. Aku harus dapat, dingin banget ini angin, aku kedingin. Aku harus ngedapetin pertumbuhan jiwa aku dengan bersama dia, dia juga harus tumbuh jiwanya. Kita bareng-bareng gitu kan, iman, ilmu, dan amal harus terus tumbuh bareng-bareng. Itu sih sebenarnya relationship atau mempersiapkan perjodohan kita atau mempersiapkan pasangan halal kita. Jadi kalau menurut aku harus banget ya kepoin semampu kita, sekuat kita, meskipun nanti ada yang miss gitu. Aku udah cari informasi tapi ternyata orangnya gini, pas udah misalnya udah nikah nih, wah ternyata begini, wah ternyata begini. Berarti itu surprise surprise buat kamu
untuk semakin growing lebih baik bersama dia. Bukan sesuatu yang bikin kita menyesal atau bikin kita makin sedih, bikin kita mental kita menjadi lemah, mental kita jadi putus asa. Tujuannya bukan itu. Paling gitu sih. Selamat ini ya, selamat mengupayakan pasangan semaksimal mungkin dengan semua ikhtiar. Semuanya harus diusahakan gitu. Berdoa, kemudian mencari informasi nggak boleh satu sumber, harus beberapa sumber supaya bisa jadi pembanding gitu. Yang paling penting sebenarnya pertanyaan penting selain misalnya rajin ke masjid, sayang sama keluarga gitu, dia kalau marah gimana, itu penting banget. Jadi coba tanyain teman-temannya, keluarganya, dia kalau marah gimana. Udah, jadi kita ketahuan, oh kalau marah ternyata dia pergi, ya udah, itu kurang lebih bakal kita hadapi. Oh dia kalau marah ternyata mukul pakai duit. Oh terima kasih. Ya kan, macam-macam orang marah gitu. Oh ternyata dia kalau marah apa gitu. Minimal kita sudah kurang lebih tahulah hal paling pahit, hal paling buruk yang akan kita lalui bersama dia apa. Kalau memang sudah oke, nggak apa-apa, segitu aja mah gampang, bisa aku tangani, ya udah bismillah gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu udah yakin sama dia dan memang siap berjuang gitu, kamu yakin sama dia, iya yakin gitu, berarti kamu siap berjuang apapun plus minus dia, karena kan manusia pasti ada plus minus dong. Aku berjuang insya Allah, plus dia akan aku syukuri, minus dia aku akan bantu karena aku juga punya minus gitu. Kita akan saling saling mengisi, aku kekurangan aku, dia yang isi, kekurangan dia aku yang mengisi dan memperbaiki. Paling gitu, aku kedinginan, dingin banget. Masya Allah Umi, menyentuh banget. Jadi impact buat Sani juga buat kedepannya. Semoga apa yang Umi sampaikan bisa terrealisasikan dengan baik di kehidupan ahwat-ahwat TV lah semua. Amin amin. Umi bener ini mah tanpa detek bener. Alhamdulillah, semoga Sani menemukan yang satu visi, satu misi, satu tujuan. Insya Allah sih bentuknya seperti apapun, cara kerja dia seperti apapun, kalau visinya sama, misinya sama, tujuannya sama, itu akan sangat memberi kemudahan. Kadang-kadang aku udah klik banget loh sama dia, aku tuh udah aduh gitu kan, udah klik, udah gitu, udah chemistry lah gitu. Tapi kalau misalnya nanti berproses, kemudian ternyata visi misinya berbeda, tujuannya berbeda, nanti akan menjauh karena visi misi itu. Tapi kalau visi misinya kita udah satu, meskipun dia seleranya beda banget sama kita, gayanya misalnya kita ekstrovert, dia introvert, itu nggak bakal masalah gitu. Kadang kan aku mau cari yang cocok banget, untuk cari yang cocok, yang klik banget, itu relatif gitu. Aku kedinginan, dingin banget. Udah paling gitu aja. Semoga kamu dapetin yang terbaik. Amin. Bisa bisa menolong agama, bisa mensupport ilmu, bisa mensupport amalan-amalan, dan yang paling penting bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan sangat-sangat baik pertumbuhannya, menjadi anak-anak pemimpin umatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Barakallah Umi, jazakallah khair. Iya.